Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi akuntansi keuangan dengan kompetensi dasar menerapkan pencatatan persediaan, melakukan pencatatan persediaan, menerapkan metode persediaan, FIFO, LIFO, average, dan identifikasi khusus, melakukan penghitungan persediaan, FIFO, LIFO, average, dan identifikasi khusus. Persediaan adalah sejumlah barang jadi, bahan baku, dan barang dalam proses yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk dijual atau diproses lebih lanjut. Klasifikasi persediaan terdiri dari persediaan dagang. Persediaan dalam perusahaan dagang atau merchandise inventory adalah barang-barang yang dibeli, disimpan sementara dengan tujuan untuk dijual kembali dalam operasi usaha perusahaan. Sedangkan perusahaan manufaktur, persediaannya terdiri dari bahan baku, barang dalam proses, barang jadi, barang dalam perjalanan, dan barang konsinyasi. Transaksi-transaksi yang berhubungan dengan persediaan barang dagangan antara lain: 1. Pembelian barang dagangan, baik secara tunai maupun kredit. Penjualan barang dagangan, baik secara tunai maupun kredit. Retur penjualan dan potongan harga. Kemudian ada retur pembelian dan potongan harga. Kemudian beban angkut pembelian dan beban angkut penjualan. Pengendalian internal persediaan di dalam perusahaan harus dikendalikan, antara lain supaya tidak terjadi kesalahan atau penyelewengan. Bagaimana caranya? Yang pertama, penghitungan harus dilakukan oleh pegawai yang tidak bertanggung jawab menyimpan persediaan. Kemudian yang kedua, harus ada kejelasan jumlah item persediaan dalam setiap kemasan. 3. Harus dilakukan penghitungan ulang oleh pihak independen atau pihak yang tidak terkait dengan perusahaan. 4. Setiap persediaan harus diberi label sehingga memudahkan penghitungan. 5. Ada seorang supervisor untuk menetapkan hasil akhir penghitungan fisik. Penentuan kepemilikan barang dalam perjalanan. Ada FOB shipping point dan FOB destination. FOB shipping point merupakan hak kepemilikan barang berpindah dari penjual ke pembeli pada saat barang keluar dari gudang penjual atau telah sampai pada perusahaan jasa pengiriman barang. Sedangkan FOB destination, hak kepemilikan barang berpindah dari penjual ke pembeli pada saat barang sampai ke gudang pembeli. Pencatatan persediaan sistem fisik. Yang pertama, perhitungan fisik persediaan atau stock of name. Pencatatan sistem fisik karena penghitungan jumlah dan nilai persediaan hanya akan diketahui pada akhir periode saja untuk penyiapan pembuatan laporan keuangan. Sistem ini terutama digunakan oleh perusahaan yang menjual produknya berbagai macam, harga satuannya relatif kecil sehingga untuk menghitung harga pokok penjualan per unit sulit dilakukan. Mutasi persediaan tidak dicatat dalam jurnal. Setiap pembelian barang dicatat dalam akun pembelian. Saat penjualan barang dicatat dalam akun penjualan. Metode yang kedua adalah first in first out. Metode ini merupakan masuk pertama, keluar pertama, atau barang yang lebih dulu masuk dibeli dianggap yang lebih dulu dijual atau keluar. Nilai persediaan akhir dihitung dengan cara mengalihkan barang yang masih ada dengan harga persatuan. Perhatikan contoh berikut ini. Berikut data persediaan jenis barang X pada UT Langgijaya pada bulan Agustus 2017. Setelah dilakukan penghitungan fisik, sisa barang tanggal 31 Agustus 2017 35.000 kg. Berapa nilai barang tersebut? Persediaan barang 35.000 kg diasumsikan terdiri dari 15.000 kg itu didapat dari tanggal 28 karena yang pertama sudah terjual 28 dengan harga 3.400 jumlah 51 juta. Kenapa 15.000? Karena di sini tanggal 28 hanya 15.000 kg. Sementara masih kurang di sini 35.000, kita ambil tanggal 26 Agustus yaitu 20.000 kg. Ini jumlahnya sudah 35. 20.000 kg harga 3.000 ini diambil dari tanggal 26 Agustus jumlah 60 juta rupiah. Jika dijumlahkan
Maka persediaan 35.000 kg itu jumlahnya adalah 111 juta rupiah. Metode yang ketiga adalah last in first out atau LIFO. Metode LIFO menganggap bahwa barang yang terakhir masuk dianggap barang yang lebih dulu keluar. Nilai persediaan air dihitung dengan cara mengalihkan barang yang masih ada dengan harga persatuan. Perhatikan contoh berikut. Ini adalah data persediaan barang X pada sumber rezeki pada bulan Agustus 2017. Setelah dilakukan perhitungan fisik, sisa barang akhir Agustus 2017 sebanyak 35.000 kg. Berapa nilai barang tersebut? Persediaan air barang dagang 35.000 kg dapat diasumsikan barang tersebut terdiri dari, jadi kalau menggunakan metode LIFO, last in first out, barang yang terakhir sudah keluar terlebih dahulu. Maka kita ambil tanggal 1 Agustus persediaan awal jumlah 10.000, harga 2.000, jumlah 20 juta rupiah. 10.000 masih kurang, diambil lagi tanggal 5 Agustus 20.000, harga 1.400, jumlah 28 juta rupiah. Ambil lagi tanggal 7 Agustus 5.000, harga 2.200, jumlah 11 juta rupiah. Maka jumlahnya sudah pas 35.000. Totalnya jumlahnya 59 juta rupiah. Metode yang keempat yaitu simple average method. Harga rata-rata persatuan barang dihitung dengan cara membagi total harga persatuan setiap transaksi pembelian dengan jumlah transaksi pembelian termasuk persediaan awal periode. Nilai persediaan barang dipelajari dari hasil kali harga rata-rata persatuan barang dengan sisa barang. Perhatikan contoh berikut ini. Ini adalah persediaan di PT Jaya Sakti bulan Agustus 2017. Harga rata-rata ini bisa diambil dari rata-rata jumlah harga ini. Setelah dilakukan perhitungan fisik, sisa tanggal 31 Agustus 2017 sebanyak barang 35.000 kg. Berapa nilai persediaan akhir? Maka 35.000 kg dikalikan dengan rata-rata, harga rata-ratanya 2.542,86, maka jumlahnya adalah 89.100 rupiah. Metode yang kelima yaitu weighted average method. Harga persatuan barang dihitung dengan cara membagi jumlah harga pembelian barang yang tersedia untuk dijual dengan jumlah satuan. Nilai persediaan akhir periode adalah hasil kali kuantitas persediaan dengan harga rata-rata persatuan. Perhatikan contoh berikut. Ini adalah data persediaan pada UD Wijaya pada bulan Agustus 2017. Rata-rata tertimbang 2.518,58 itu diambil dari 284.600.000 dibagi dengan jumlah barangnya 113.000. Nanti ketemu 2.518,58. Setelah dilakukan perhitungan fisik, sisa barang tanggal 31 Agustus 2017 sebanyak 35 kg. Berapa nilai persediaan akhir? Harga rata-rata tertimbang tiap kilogram itu tadi bisa dihitung dengan 284.600.000 dibagi 113.000, ketemu 2.518,57. Kita kalikan 35.000 kg kali 2.518,57 sama dengan 88.149.950 rupiah. Metode berikutnya specific identification method. Setiap barang yang masuk atau dibeli diberi tanda pengenal yang menunjukkan harga satuan sesuai faktur yang diterima. Perhatikan contoh berikut. Ini adalah data persediaan jenis barang X pada UD Wijaya pada bulan Agustus 2017. Setelah dilakukan perhitungan fisik, sisa barang tanggal 31 Agustus 2017 tersedia barang X sebanyak 35.000 kg. Sisa barang yang diidentifikasi dari tanda pengenal khusus ternyata berasal dari kelompok persediaan awal bulan 10.000 kg, pembelian tanggal 12 Agustus 10.000 kg,
Pembelian 26 Agustus sebanyak 15.000 kg. Dari data tersebut, nilai persediaan barang tanggal 31 Agustus 2017 dapat dihitung 10.000 kg kali 2.000 sama dengan 20 juta rupiah. Harga 2.000 itu dari harga persediaan awal. Kemudian 10.000 kali 2.600. Ini merupakan persediaan tanggal 12 Agustus sama dengan 26 juta rupiah. Kemudian 15.000 harga 3.000 rupiah itu adalah harga tanggal 26 Agustus. Jumlahnya 45 juta rupiah. Sehingga totalnya adalah 91 juta rupiah. Metode yang ketujuh adalah basic stock method. Persediaan dasar adalah persediaan yang secara minimal harus ada untuk mempertahankan kestabilan jumlah persediaan barang dagang suatu perusahaan. Nilai persediaan akhir jika saldo akhir lebih besar persediaan dasar, maka persediaan dasar ditambah kelebihannya. Bila saldo akhir kurang atau lebih kecil persediaan dasar, maka persediaan dasar dikurangi kekurangannya. Perhatikan contoh berikut. Persediaan dasar barang X ditentukan 20.000 kg dengan harga 2.400. Persediaan barang X tanggal 31 Agustus 2017 sebanyak 35.000 kg. Maka nilai persediaan akhir adalah persediaan dasar 20.000 dikalikan 2.400, 48 juta rupiah. Kelebihannya adalah 15.000 kali 2.400, 36 juta rupiah. Maka totalnya adalah 84 juta rupiah. Persediaan barang X tanggal 31 Agustus 2017 ini sebanyak 15.000 kg. Sementara persediaan dasar itu ditentukan 20.000 kg. Maka nilai persediaan akhir adalah persediaan dasar 20.000 kg kali 2.400, 48 juta. Kekurangannya adalah 5.000 karena 15 kali 2.400 sama dengan 12. Ini kita kurangkan, maka totalnya adalah 36 juta rupiah. Metode yang ke-8 adalah cross matching method. Pada metode ini, informasi yang diperlukan untuk menemukan nilai persediaan akhir adalah barang tersedia untuk dijual, nilai penjualan bersih neto, dan persentase laba kotor dari penjualan itu. Perhatikan contoh berikut. Diperoleh data suatu perusahaan selama Agustus 2017. Penjualan bersih 135 juta, barang tersedia dijual 180 juta, laba kotor tahun-tahun yang lalu rata-rata 25% dari penjualan bersih. Maka kita bisa lihat di sini, barang tersedia dijual 180 juta, penjualan bersih 135 juta rupiah, laba kotornya 25% dari 135 juta, maka ketemu 33.750.000 rupiah. Kita kurangkan maka ketemu dengan harga pokok barang dijual sebanyak 101.250.000 rupiah. Maka nilai persediaan akhir tanggal 31 Agustus 2017 barang tersedia dijual 180 juta dikurangi 101.250.000 rupiah, ketemu 78.750.000 rupiah. Retail method. Metode ini banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang langsung melayani konsumen seperti toko atau supermarket. Data yang diperlukan untuk menentukan nilai persediaan akhir adalah harga jual seluruh barang menurut harga eceran dan hasil penjualan yang telah terjadi. Perhatikan contoh berikut. Ini merupakan data dari persediaan awal, kemudian pembelian. Ini persediaan awal bulan Agustus 2017, harga pokok 2 juta rupiah. Ditaksir harga jualnya 3 juta rupiah. Pembelian bersih 10 juta harga pokoknya. Taksiran harga jualnya 12 juta rupiah. Persediaan barang untuk dijual, persediaan awal tambah dengan pembelian bersih sama dengan 12 juta rupiah. Taksiran harga jualnya juga sama, 3 juta ditambah 12 juta rupiah sama dengan 15 juta rupiah. Hasil penjualan yang terjadi
sebanyak 11 juta rupiah. Ini pada saat terjadi transaksi di bulan Agustus, ada penjualan sebanyak 11 juta. Maka nilai persediaan akhirnya adalah 15 juta dikurangi 11 juta, ketemu 4 juta rupiah. Rasio harga pokok dan taksiran harga jual, 12 juta dibagi 15 juta rupiah dikali 100% sama dengan 80%. Nilai persediaan akhirnya sama dengan 80% dikali 4 juta sama dengan 3.200.000 rupiah. Demikian materi tentang persediaan dengan metode fisik. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.